Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, menarik banget nih karena masih bareng gue bertiga. Ada gue Bimo, gue Fedrian, dan gua Faris. Asik. Nah, hari ini kita akan pembahasannya, tentu kalian udah tahu kalau konspirasi dan misteri only di Noise, hanya di Noise ya. Jadi kalau kita nongol bertiga selain di Noise, kalian dengerin ini berarti kita akan nge-review film tentunya. Pokoknya hari ini kita akan nge-review The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Oke. Conjuring 3 ya. Benar. Tepatnya tuh tanggal 2 Juni 2021, hari pertama Conjuring tayang. Jadi kita akan nge-review filmnya, kira-kira kayak gimana, bagus apa enggak, terus ceritanya kayak gimana. Fedian punya pengalaman menarik di bioskop tadi gitu. Jadi Lebih serem ya daripada filmnya. Kalau gitu pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar nih para pendengar ya? Semoga buat kalian yang setia mendengarkan Opini Tengah Malam dan belum download Noise ya, masih dengerin kita menunggu konspirasi, ternyata tidak ada. Konspirasi ada di Noise gitu. Kalau udah pasti seminggu sekali kita bertiga di sana ya untuk ngisi. Dan belum lama, malah bener-bener baru kemarin kita ngebahas apa, Fet? Kita kemarin ngebahas yang Enfield Poltergeist. Yes, itu adalah kisah Conjuring 2. nyata dari Conjuring 2. Gitu. Kita udah bahas Conjuring 1, kita janji ya bakal ngebahas Conjuring berikutnya. Conjuring 2. Dan hari ini bukan ngebahas kisah nyata Conjuring 3, tapi kita akan nge-review filmnya. Nah, gue pengen banget nih kalian komen-komen juga ya, kira-kira apakah kalian tertarik untuk kita bahas kisah nyatanya di Noise. Kita kupas tuntas karena menarik banget ya. Iya menarik sih. Gue sebenarnya kalau yang ketiga jujur sebenarnya belum tahu sih cerita aslinya. Yes, gue salah nebak malah. Gue pikir kayak belum sama sekali, gue nggak pernah dengar kasusnya gitu. Iya. Yang ketiga, gue juga awalnya nebaknya Amityville. Iya, karena kan dulu sebelum film ini keluar ya, rumornya kan Conjuring 3 itu Amityville kan. Dan pas keluar juga Devil Made Me Do It kan pas banget kan sama Amityville tuh alasannya juga dirasukin sama iblis. Karena di Conjuring 2 juga scene awalnya itu Amityville. Gitu. Jadi benar-benar kita udah dibawa nih di Conjuring 2 kalau scene awal Amityville, dan kita bukan berharap lagi. Prediksi kita di Conjuring 3 itu Amityville, dan sebenarnya gue ada lebih setuju kalau yang diangkat yang sekarang sih. Jadi benar-benar fresh, gue nggak tahu. Gitu, karena Amityville kan udah banyak banget film-film yang diangkat gitu. Nah, mungkin apakah kalian tertarik kita bahas kisah nyatanya? Karena menurut gue setelah nonton film ini terlalu fiksi untuk sebuah kisah nyata. Itu dari gue. Gitu. Oke, jadi The Devil Made Me Do It ini ya didirect bukan sama James Wan tapi sama Michael Cavez gitu. Dia adalah director The Curse of La Llorona ya. Asik. Ada nadanya ya. Itu ada kuntilanak Meksiko ya. Iya. Anjlos. La Llorona kuntilanak Meksiko. Iya sih. Iya. Dan dia tuh kalau The Curse of La Llorona itu gue juga baru tahu ternyata dia bagian dari Conjuring Universe. Ada bagiannya lah. Iya, dia part of Conjuring Universe malah kan. Dan pas gue tahu dia akan ngedirect Conjuring, ya gue cukup ya nggak menaruh ekspektasi oke aja lah ya. Oke aja karena kita tahu kan James Wan kayaknya the one and only gitu ya. Tapi ternyata pas di Conjuring 3 ini ya dia cukup bisa nggak menggantikan secara keseluruhan, tapi bisa tetap menjaga Conjuring ini untuk sequel The Conjuring-nya ini tetap bagus lah. Iya. Menurut gue pribadi kayak gitu. Intinya sih kalau kata Ferdian ya, Conjuring 3 ini kalau di Indonesia ini tuh perang santet. Iya. Nangkal santet ya. Iya lah. Nangkal santet anjir. Iya kan, ini udah bener-bener perang santet banget. Kalau di Indonesia mungkin udah biasa, di sana kayak terlalu mendramatisir ya. Terhadap perang santet. Jadi kaget ya. Jadi kaget gitu. Karena kalau di Indonesia kayaknya apa sih namanya, bola api ya terbang kayak jangan ditunjuk gitu kan. Malah di review ya kok. Iya, malah di unboxing kalau gitu ya. Ya kan? Padahal jadi intinya kita bahas dulu sinopsisnya ya. Conjuring 3 ini, The Devil Made Me Do It ini, menurut gua ceritanya itu, bukan menurut gua ya, kisahnya itu adalah tentang
anak kecil bernama David yang dikutuk gitu ya, dirasukin lah intinya, dirasukin dan ternyata berbeda sama Conjuring 2 sama 1 di mana dirasukinnya itu hantunya emang pengen usil atau apa ya, maksudnya dari hantu rumah itu. Tapi The Conjuring 3 itu adalah dia tuh dikirimin hantunya itu. Hantu kiriman ya. Gitu, hantu kiriman yang benar-benar mengganggu si David, dan Davidnya itu ibaratnya kalau ya namanya dia kirim santet berarti kan ada orang yang jahat sama dia. Kayak gitu kurang lebih. Dan gue berharap kalian yang dengerin ini semoga udah nonton juga ya Conjuring 3 gitu. Jadi kita juga enak lah reviewnya. Kalau spoiler juga gak keganggu kalian kan. Nah gimana tuh menurut lo ketika kita nonton nih bertiga, kita nonton bareng di IMAX gitu kan. Udah lu juga for the first time ya ke bioskop lagi ya? Iya udah lama juga sih gak ke bioskop. Jadi bener-bener kayak wah keren banget nih, biasa cuma nonton di laptop kalau nggak HP anjir. Iya. Jadi bener-bener pas di tengah lagi gue. Jadi sebenarnya agak mikir juga sih anjing, pertama-tama balik nontonnya horor anjing. Nyiksa dah. Iya sih. Bener-bener suaranya gila. Suaranya bener-bener kaget lagi kan. Yes, itu menarik banget sih. Dan menurut gue nonton Conjuring ini bener-bener enaknya di bioskop sih. Karena soundnya itu benar-benar ngedukung banget gak sih? Ciri khas banget sih Conjuring. Meskipun akhirnya gue tutup kuping juga anjir. Iya sih, yang gue suka dari Conjuring adalah Conjuring 1, 2, dan 3 adalah the moment of silence itu bisa bikin kita takut. Kayak dia tanpa menunjukkan apa-apa, cuma misalnya orang lagi diem kayak mau ngintip-ngintip, tapi soundnya tuh dihilangin total. Itu bisa buat kita kayak anjir apa nih, walaupun sebenarnya nggak mengejutkan atau apa, tapi ngebuat kita deg-degan. Itu yang gue suka dari Conjuring tuh 1, 2, 3, dan itu masih ada di yang ketiga. Bagus lah kayak gitu dibanding langsung tiba-tiba ngagetin. Kan kalau gitu jadi ada apa wanti-wantinya kan. Bener, gue setuju banget. Nah menurut gue pribadi ya, untuk The Conjuring The Devil Made Me Do It ini kisahnya cukup menarik ya. Karena kita sama-sama gak tahu di pengadilan dia kakaknya ya, bisa dibilang kakak dari Davidnya ini yang di pacar kakaknya sih kayaknya. Pacar kakaknya ya? Iya. Oh pacar kakaknya ini ya? Iya, kakak yang cewek tuh si Debbie. Oh iya benar. Pacar kakaknya yang dirasukin ya. Bukan dirasukin, yang dirasukin tuh David, anak kecil. Terus pacar kakaknya itu kayak mengorbankan diri kayak udah superhero ya. Tatap gue masuk ke gue gitu. Itu kayaknya di Indonesia pun ada juga yang kayak gitu deh kayaknya. Setahu gue ada beberapa film yang apa di luar doang ya. Gue lupa pokoknya. Akhirnya setannya masuk ke dia. Gitu. Sebenarnya santet sih bener-bener. Mungkin kalau di Indonesia pakai telur kan. Isinya dibuka pecah paku. Emang ada scene muntah paku kan? Paku payung. Paku payung. Itu disebar di jalan ya sih. Gila ya. Iya bener-bener. Ini bener-bener santet yang cukup mengerikan ya. Sebenarnya santet simple sih kayak gitu doang. Tapi yang ketiga lebih ini sih, lebih parah anjir. Kalau maksudnya dibandingin yang satu kedua ya, ancaman nyawanya lebih parah anjir. Iya benar. Kayak bener-bener mau ngebunuh nggak cuma lu doang, kayak semua orang mau dibunuh. Karena kan tujuannya tuh tumbal kan sebenarnya. 3 nyawa ya kalau nggak salah. Iya. Tapi sebenarnya gue mau nanya deh, ini udah spoiler nggak apa-apa lah. Dia tuh motifnya apa ya? Gue lupa deh. Motifnya si yang nyantet itu. Nyerahin ini jiwa kan, tumbal. Pokoknya 3 untuk itu. Apa maksudnya? Kekuatan. Kalau nggak salah pasturnya bilang kan, pokoknya yang bersekutu sama iblis jadi punya kekuatan gitu lah. Maksudnya tapi nggak tahu kekuatannya apa. Tahu kan? Enggak, yang gue takutin dia mau buka toko makanan buat biar lari sama gimana kan. Kita nggak ada yang tahu kan sih. Pesugihan aja jatuhnya. Iya tiba, ya kan kenapa nggak pakai kancut aja sih atau ludah pocong? Kenapa harus sampai kebunuh-bunuh? Gue nggak tahu. Tapi di luar kenapa nggak ada kayak gitu ya? Makanannya ya? Sugihan. Iya maksud gue kenapa ya? Gue motifnya itu loh sebenarnya, the power yang of demon-nya ini. Gue ngerasa ya motifnya gue nggak tahu apakah kisah nyatanya kayak gitu. Makanya tadi gue bilang terlalu fiktif untuk sebuah kisah nyata kan. Tapi benar gue setuju sama Faris, ancamannya begitu teror banget ya, meneror banget lah ibaratnya. Kalau di Conjuring 1, 2 cara penyelesaiannya itu lebih ke agama. Gimana dia mencoba melawan setannya dengan doa-doa yang ada gitu. Tapi kalau kayaknya di Conjuring 3 tuh treatmentnya rada sedikit berbeda nih. Ibaratnya mengalahkannya tuh bisa dengan kayak kita sendiri pun bisa melakukannya. Gitu. Bener dong sebenarnya kan. Nah itu sih mungkin apa itu treatment sutradaranya atau gimana gue nggak tahu. Cuma storynya yang nulis juga James Wan juga sih sebenarnya. Mungkin sedikit beda ya gitu. Dan romance antara si Ed dan Lorraine itu di sini benar-benar lebih kental banget sih.
lebih kental dan lebih ngebuat kita sebenarnya nggak mengganggu sih menurut gue. Jadi lebih menyentuh aja sih. Iya sih. Sedih aja gitu menurut gue. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya ini formatnya udah diulang 1-2 dari yang ketiga ya. Ketika Ed mau mati, ketika Loren mau mati, yang kayak gitu-gitu. Iya. Gue ingetnya yang ini doang sih, yang kayak yang ke-1, yang terakhirnya tuh si mamanya inget sama keluarganya gitu loh, kayak happy memorinya. Kan di sini kayak diulang lagi kan, happy memorinya Ed sama Loren buat nyelamatin si Ed. Iya yang kayak gitu. Makanya ya tetap nggak mengganggu menurut gue, tetap oke aja gitu. Cuma ya emang itu format lama sih. Kayak gitu. Dan gimana untuk Ferdian comebacknya ke bioskop? Katanya mau menghimbau orang yang di sampingnya dia. Jadi sedikit bercerita ya. Ini comeback. Sedikit nggak enak, gue dapet pengalaman nggak enak. Kenapa di bioskop nih? Kita nonton film horor. Faris baru ke bioskop lagi setelah setahun. Lu udah lama juga ya? Lumayan lama lah pokoknya gue. Lumayan lama ketika comeback nonton IMAX. Ini pokoknya ketika baru jatuhin pantat, duduk langsung kecium bau-bau sikil. Bau kaki ya. Buset dah tuh bau sikil. Bener-bener gue setengah jam nyium bau sikil, Bim. Bener-bener sikil basah ya. Iya kan? Terus selanjutnya gue udah lupa sih. Nggak tahu dah tuh. Gue lupa apa emang beradaptasi ya? Udah beradaptasi, udah kayak udah dah terima aja. Set sampai gue gila nih, out of topic tapi gue mau unek-unek ya. Iya. Gue masukin ke, kan gue pakai hoodie ya nonton ya. Gue masukin ke sini nih. Gue masukin hidung gue ke hoodie. Terus udah ngap dong kan, ngap dong. Terus gue keluar nih, gue keluarin. Buset dah kecium. Gue nggak mau gue masukin lagi lah. Anjir. Oksigennya nggak ada ya? Iya, buset dah. Jadi pas dibuka dikit langsung bocor ya. Masuk. Gila dah. Jadi baunya. Sumpah tolong dah. Kan bukannya kita bisa nyium bau kaki sendiri ya? Tahu. Kayaknya dia tuh juga berpikir adalah itu kaki lu. Anjing. Kaki samping gue bau banget anjing. Gila, jadi tolong dah kalau misalkan udah dihimbau ya. Iya, udah buka sepatu terus nyium bau, terus langsung cium kaki sendiri dah. Iya. Misalkan bau langsung masukin gitu. Enggak, maksudnya kan kalau orang kayak gitu nggak mungkin ya bau di saat itu doang gitu. Wah, kan dia pasti sebelumnya udah tahu kalau dia bau, pakai harus buka sepatu. Nggak tahu dah. Udah nggak pakai kaos kaki lagi. Tolong dah kalau pakai sepatu pakai kaos kaki. Nonton kita paling malam. Iya. Belum balik itu, Pak. Gue nggak tahu dah itu udah. Gue nggak mungkin negor juga kan, Bim. Iya. Mas kakinya bau. Ada yang denger ya yang nonton di Gandaria City IMAX jam 20.45 di bangku F berapa ya? 16 ya? Anjir jangan nego. Di F16 tolonglah. Itu apakah Anda ternyata yang kakinya terbuka-buka? Jadi sebenarnya tapi lu tetap kaget kan sama filmnya walaupun mencium aroma kaki. Ya, untuk awal-awal sih gue terdistract ya pasti ya. Jadi gak fokus sama film ya? Iya pasti. Tapi untuk keseluruhan filmnya kalau gue sih memang beda sih dari lu pada ya. Gue lebih kayak ke detektif sih nih. Filmnya. Yeah. Jadi horornya menurut gue ya cuma sampingan aja gitu. Iya bisa. Gue bilang kayak gitu sih. Gue lebih seru ngikutin dia pas lagi detektif nyari ini siapa sih yang pas dia nunjuk map tuh ini di mana gitu. Tadi gue juga mikir gitu sih, ini lebih detektif daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan emang sumber masalahnya rumah. Kalau ini sumber masalahnya mereka nggak tahu dan harus nyari. Tapi nyarinya ya lumayan keren sih ya. Iya sih. Waktu pas mereka pinpoint lokasi ininya kira-kira ada di mana, dan revealnya juga menurut gue keren juga sih dan masuk akal dan make sense. Ketika mereka tahu lokasinya itu di mana dan oh my god pas gitu. Iya. Ya selayaknya film detektif lah. Kayak gitu, dan menurut gue juga untuk jokes-jokesnya penempatannya juga pas sih. Iya, nggak berlebihan lah, lagi seru tahu-tahu ada jokes nggak jelas. Nggak ada patah gitu, nggak ada jokes patah yang akhirnya ngebuat cerita kurang gitu. Enggak sih, menurut gue pas juga. Cuma ya tadi sih gue jadi kepo sebenarnya sama kisah nyatanya tuh apakah sedetektif itu, apakah se-full teror itu gitu. Karena kan jatuhnya apa ya, dia tuh tahu atau dikasih clue pembunuhnya siapa itu kan. Kayaknya likupnya terlalu kecil tuh. Dikasih sama pastornya, coba deh lu tanya ke pastor A. Gitu, pas dia ke pastor A ternyata gak lama anaknya. Yang kayak gitu-gitu loh. Maksudnya likupnya terlalu kecil banget. Dan gue kepo sebenarnya apakah emang sebenarnya kisah nyatanya kayak gitu, apa emang ini hanya sebuah dikemas secara fiksi aja. Fiksi lah pasti. Dari yang kita tahu di Conjuring 2 udah jauh, apalagi ini anjir. Iya sih. Iya, berarti yang paling dekat emang Conjuring 1 ya.
Maksudnya dari yang Iya, kita tahu mungkin ya. kali ya. Kan kita belum riset nih Conjuring 3 nih, makanya kita nggak bahas misterinya ya. Bahas misteri nanti kita di noise mungkin kalau emang kalian tertarik. Pas gue nonton juga, ya ini mah aslinya kayak nggak mungkin kayak gini dah. Kalau asli emang kayak gitu, orang-orang pasti udah percaya adanya Hantu. setan dan Adanya Iya sih. Saksinya mah itu Gila, banyak banget anjir, itu. saksinya. Iyalah. Walaupun kita tahu kan juga akhirnya si yang ngebunuh itu dia di penjara 5 tahun kan. Maksudnya gagal dibuktikan kan kalau iya. itu kerasukan kan. Gitu. Tapi ya itu dia, kalau seandainya emang dia benar-benar kisah nyata pure, harusnya dia nggak di penjara sih. Karena terlalu parah banget terornya gitu. Dan hantu-hantunya menurut lo gimana di sini? Di sini kan ada beberapa hantu ya. Kayaknya benar-benar di sini balik lagi sih ke horor Amerika banget, yang monster-monster dan lain sebagainya. Kayaknya Iya itu yang salah satu gue nggak suka dah. Apa? Nggak ada hantu yang memorable kayak yang 1, 2 Iya, aja. Batseba, Falak. Iya benar. Iya, Sekarang gila. kita nggak Yang tahu namanya siapa. yang Coba kedua lihat mantep ya, banget. nama anaknya siapa? Nama hantu yang endut. Witch-nya. Oh. Yang gendut mah nggak tahu Yang siapa anjir. Anjing. Yang ritual siapa namanya ya? Lupa kan? Kita pun maksudnya nggak. Ya maksudnya tuh big bad-nya kan kalau yang di 2 Falak. Islah. Oh iya. Anaknya Ayla. pendeta. Iya benar. Kalau yang 1 big bad-nya Batseba, ini big bad-nya orang anjir. Iya benar-benar. Dan jadi karena dia orang, setannya tuh mengambil bentuknya beda-beda. Karena itu ya apa ya? Iblis kayak manifestasi. Mereka ngambil wujud. Bukan kalau Batseba kan emang dari satu orang dia dianggap jadi apa, witch ya. Iya benar. Nah akhirnya berubahnya jadi dia sendiri. Kalau itu ya lu Ada. bisa ngidupin mayat, dihidupin tuh yang gendut kan, itu mayat kan ya, dihidupin. Iya anjir. Iya, Gitu. iya, menarik sih sebenarnya yang ini sih di awal tuh sebenarnya udah cukup mencekam tuh, di mana cara dia hantunya bukan ya, pas masukin orangnya tuh kesurupan, bukan kayang lagi tapi patah-patah begitu loh. Nah itu tuh rada aneh sebenarnya. Nah itu tuh mulai Iya, udah itu. nggak make sense. Harusnya kalau di sebagai tubuh dia udah patah anjir. Tubuh patah-patah gitu Udah walaupun dia sampai kerasukan kan. meletot itu. Kenapa Iya. masih bangun itu di akhir juga. Masih bangun, masih Kayak gitu normal kan. gitu loh. Nah itu sih sebenarnya yang mungkin berbeda lah sama Conjuring. Ya, tapi emang di sini kelihatan kayak banyak exaggerationnya sih dari setannya. Kalau yang 1 tuh kadang kayak lebih ke reality banget, semuanya kayak ketokan lemari. Kalau ini kayak pas pertama kali kita muncul aja, pas David kesurupan tuh yang ditarik, kayak tiba-tiba dicakar lah. Oh, Yang tangannya iya. kan gini-gini, Ah, terus ada iya, cakar iya. di ininya, Gede kayak banget kan. nggak mungkin gitu kan. Iya benar. Iya gue setuju sih. Gue setuju. Jadinya kita yang nonton tuh rasa yang ditimbulnya ada rasa tegang. Rasa tegang kita nonton thriller, bukan rasa takut yang kayak anjir ini bener gak sih kayak gini. Karena kita jadi mikirnya ya lah ini mah fiktif banget nih gitu loh. Gak mungkin kisah nyatanya kayak gini gitu. Gak down to earth lah. Maksudnya yang kita kan Indonesia cukup kental nih sama hantu-hantu. Kayaknya hantu gak mungkin melakukan kayak gitu sih. Jadinya ya yang rasa yang timbul bukan takut banget kayak Conjuring 1 gitu. Kalau Conjuring 1 kan cukup ini ya, full of teror hantu gitu. Iya, dan itu sih momen-momennya kurang mantep juga. Kayak Conjuring 1 tuh keren-keren dah, di atas lemari lah. Maksudnya kan kalau yang di kedua hantunya kayak di altar. Kayak di altar gue kemana anjir ketemu altar. Kalau kayak di rumah sini kan gue bisa kayak bayangin ada Batseba di lemari gue, ada Bill Wilkins di ruang tamu gue ya. Iya anjir, ada clap juga, serem tuh clap. Kalau itu mereka gelap. kayaknya emang story-nya kan kayak melebar gitu kan dari rumah. Jadi lokasinya kayak yang kita jarang temuin aja. Banyak. Ya mungkin berbeda walaupun dia ngomong ini adalah kasus paling menyeramkan ya. Nah itu tuh apakah cuma embel-embel ini adalah kasus Mungkin karena Oren ini kali paling banyak serem? korban jiwanya kali ya. Mungkin. Mungkin. Tapi gue kepo sih sebenarnya, apakah kasus itu yang ngebuat si Ed itu jadi maksudnya jantungnya jadi bermasalah. Oh, nah atau itu gimana. juga Nah, tuh. Itu gue kepo tuh. Soalnya kan dia Kayak- meninggalnya jantung juga Jadi kan. kayak Indo dah, dikait-kaitin. Jadi ya, gara-gara jantungnya ya. Oh, ini jantungnya pas waktu itu kasus ini nih. Iya. Padahal mah emang kagetan aja kan. Gara-gara anak kecil lompat. Ya kan jadi kayak Abang, anjing. faktor umur ya. Iya, faktor umur kaget gitu loh. Hati-hati lah, jangan suka ngagetin orang tua. Yang kayak gitu. Intinya ya di sini sih mungkin kalau seandainya kita udah terbiasa lah sama hal yang disebut santet ya kan. Mungkin di sana cukup asing kan, makanya kayak iya bersatu dengan iblis yang kayak gitu-gitu, seolah-olah kita udah bro bilang aja santet ya kan, kiriman dah tuh pasti. Kayak gitu-gitu tuh. Nah cuma ya itu
santet versi luar lah mungkin ya, yang sedikit terstruktur yang Ya, pakai. mereka emang lebih iblis sih. Voodoo lah, voodoo. Iblis, iya. Lebih Iya, ke bener-bener. apa ya? Bersekutu dengan iblis. Kalau di sini kan dukun gitu kan lebih ke sama jin kan, bukan sama apa? Iblis, setan. Bedanya Iya sih. gitu sih. Tapi ya Pangkatnya tinggian mana? Jin sama iblis lah Oh, iya. anjir. Gila pangkat tinggian mana anjing, goblaks. Ya tapi ada yang mantap juga sih, beberapa ada yang kreatif juga. Maksudnya kayak yang pas di tunnel tuh, yang si Lorennya ada 2. Iya tuh. Oh, itu Anjing, itu gue keren bingung banget anjir. Iya Itu gimana cara mereka ngelakuinnya ya? Kayak berkali-kali dah. Gue ngerasa itu dua Enggak. orang yang beda Iya. deh. Maksudnya kayak kan kalau misalkan dari samping nih, Mm-mm. misalnya lu di shotnya dari samping, itu bisa kayak dipisah gitu loh frame-nya. Nah mereka yang di Conjuring ini mereka tuh bertumpukan gitu. Jadi kayak susah untuk iniin lah, di apa ya, dikonstruksiin cara mereka syuting atau VFX-nya gimana. Gue ngerasa itu dua orang yang berbeda. Iya. Karena pas yang di depannya tuh kelihatan mukanya beda. Makanya gue ngerasa anjir ini keren banget nih. Latihan gitu ya. Ini Kayak keren berkali-kali buat nyamain gerakan. Gua Gue nggak gitu tahu sih. karena itu gerakannya benar-benar mirip sih menurut gue. Iya. Untuk dua orang yang berbeda kayaknya agak mustahil. Soalnya dari bajunya sama semua. Oh, gue nontonnya setengah mata sih. Goblok aja. Itu keren sih itu itu. gue juga kepo sih, kita tinggal nunggu BTS-nya mungkin ya dari Oh. Conjuring 3 ini. Gue kepo apakah itu orang yang berbeda atau orang yang sama tapi dengan trik shoot yang kayak gimana lah dari kamera. Menarik karena itu. Iya. Kayak Yes, mindfuck aja. Iya. Mungkin last question untuk review The Conjuring The Devil Made Me Do It ini, favorit scene deh. Favorit scene yang Faris bilang tuh seru juga sih, yang ada 2. Heeh. Tapi yang menurut gue paling ngena yang pas si Loren ngasih obat sih ke si Ed. Anjing, bukan Gila. favorit scene, bukan horor ya ternyata ya. Karena horornya maksudnya dikit, Gue udah nebak dia pasti bawa obat gitu loh. tersentuh. Romantis. Tapi itu salah satu yang menurut gue nggak masuk akal ya gue tuh. Masa sih? Bukan maksudnya bukan obatnya ya. Ketika si Ed and Lauren itu datang ke rumah pastor, terus ada 2 mayat, si pastor dan anaknya, kayaknya yang harusnya ditangkap mereka berdua dah. Kalau secara dunia nyata ya, Oh, dengan hukum. Karena Siapa juga lagi anjing? ngancur-ngancurin bawah pakai palu, tangannya Iya. ya kan? iya. Trespassing. Gak ada palu juga ya. Jadi inget Sinetor Iya, yang worthy. Iya benar. Kayak gitu sih Udah apa? Trespassing si Ed-nya kayak masuk aja gitu ke rumah orang. Kayak ditangkap harusnya mereka berdua deh kalau di dunia nyata. Dan sebenarnya ini juga lucu juga sih sebenarnya. Ya di semua film ya polisi selalu datang terlambat ya. Kayaknya ngerasa tuh jaraknya tuh nggak jauh tuh dari Ed cabut sama polisinya datang kan. Kayak anjir gitu. Terlalu terlambat lah dia makanya. Nah, tadi favorit scene lu tadi ya, yang ngasih obat ya. Iyalah, menyentuh. Ternyata obatnya dikasih, obatnya salah ya. Salah bawa kan banyak obat, namanya juga udah tua kan ya. Masih makan bukan ini loh anjir. Goblok. Faris apa nih Faris? Aduh, gue sebenarnya nggak Susah terlalu ya, banyak sih. memorable ya. Beberapa ada yang gue suka tuh kayak yang bocah yang pertama kali. Sebenarnya gue suka tuh pas dia kesurupan, yang sampai tulangnya aneh-aneh gitulah. Terus sampai kulitnya juga kebakar sama Oh iya itu geli apa sih. holy water tuh. Serem juga anjir bocahnya. Terus kan anak kecil ya, terus punya kekuatan orang dewasa anjir, nomprok mau nusuk, ngeri anjir kalau bocah. Sama ini juga sih, setan yang ngerasukin, enggak ngerasukin sih jatuhnya, yang dilihat sama siapa, Arnie, pas ceweknya lagi dansa itu loh, kan ada setan siapa sih itu namanya, yang dirasukin pokoknya yang keganti kan jadi Bruno. cewek. Bruno. Nah itu setannya serem tuh. Nah itu yang gue bilang Fat, gue pikir itu akan jadi tadi Faris bilang apa namanya core hantunya. Iya, maksudnya mereka tuh kayak nggak punya satu hantu yang sama neror terus gitu loh. Kayak harusnya ini deh, dijadiin tuh iblisnya punya bentuk dan dia tuh jadi Satu teror aja ya, utamanya terus ya. gitu. Iya, terakhirnya juga iblisnya malah pakai bentuknya Ayla yang keluar. Oh iya, Iya kan? manusia ya, masih manusia. Pas kesurupan juga si siapa namanya Arnie juga masih bentuk Arnie juga kan. Iya Makanya itu sih, iya benar-benar gue setuju. Nah kalau gue sih favorit scene itu lebih ke si Arnie yang lagi ngepel. Itu hantunya keluar lagi. Yang di sampingnya. Yang pas dia ngeliat tuh di sampingnya tuh kayak begini. Itu benar-benar gue liat, wah anjir nih kayaknya bakal jadi terornya hantu ini nih. Karena kan tadi tuh keluar yang pas dia Bruno sama yang pas dia ngepel di rumah sakit jiwa. Nah itu
Itu yang Kayaknya kayak- harus ada satu manifestasinya yang paling nyeremin dah tuh si iblisnya. Itu doang sih. Karena Witch juga sebenarnya nggak serem. Nggak, maksudnya si siapa namanya yang dia yang nyantetnya tuh nggak begitu serem gitu, walaupun kekuatannya dia lebih kayak The Flash ya, ngilang-ngilang gitu ya. Bisret. Nah itu berarti kekuatannya Gitu doang ya. bisa cepet. Iya, Kenapa nggak atau di ngilang. akhir dipakai? Sekali doang kali ya, lagi cooldown. lagi Game anjir. lagi ngisi cakra anjir, goblok. Ya paling itu sih ya untuk The Devil Made Me Do It ya, untuk review filmnya gitu. Kita totally review nih tadi ya. Iya sih, dia yang ini lebih keluar dari reality dah Yes, bener daripada banget. yang ke satu kedua. Tapi tetap bagus Jauh. untuk horor menurut gua. Ya bagus. Untuk horor Tapi tetap mencekam. dia tuh kayak lebih ke satu sisi full horornya. Sebenarnya gue pengennya tuh kayak Emily Rose tuh. Itu menurut gue yang salah satu horor paling mantep. Jadi dia ngambil dua sisi gitu loh. Ada penjelasan sisi setan, tapi dikasih juga penjelasan versi ilmiahnya. ilmiah dan logika. Itu keren tuh. Gue kira dia bakal ngambil approach kayak ini, kan soalnya ada apa sih, pengadilan. Nah, gue kira bakal sama gitu, kayak diambil dua sisi, ternyata juga nggak dieksplor kan. Kayak gitu. Ya benar sih menurut gua nih, gua nggak tahu yang bukan salah ya, tapi di mana yang apakah ini sutradaranya dibebasin terlalu jauh ya untuk ngedirect film ini atau gimana, karena harusnya Conjuring itu untuk Conjuring ya, film Conjuringnya ya punya garis benang merah satu orang yang ngelit gitu loh, yang kayak udah gue maunya kayak gini loh. Ed dan Lauren-nya cara ngalahin hantunya tuh kayak gini, kita akan ada satu iblis, setiap iblis yang benar-benar ngebuat orang tuh, kalau Conjuring 1 ingatnya siapa, Bathsheba, Conjuring 2 siapa, Falak, Conjuring 3 siapa, kayak gitu loh. Tapi ini kayaknya terlalu bebas banget sih, yang akhirnya yaudah gue mau buat Ed dan Lauren jadi detektif gitu. Kayak gitu, dan kita ngambil perang santet yang kayak gitu. Jadi kayak wow, ya itu sih, tapi tetap bagus sih untuk horor, kita tetap kaget, tetap terhibur. iyalah, masih seru. Gitu. Masih seru, Maksudnya, masih seru untuk diikutin. Ya Conjuring lah ya, nggak mengecewakan sih untungnya. Nggak kayak Denan ya. Iya, dengan itu sampah. Itu adalah menurut gue udah nggak Itu udah worthy nggak make sense anjir kalau nggak Denan. make sense. Ketika lu dikejar-kejar hantu, yang lu cari bukan barang-barang rohani atau apa, lu malah bawa tembakan aja. Denan doang tuh logikanya. Iya anjir. Nggak ada, kita kan misalnya setan ngejar-ngejar kita ngambil barang untuk kayak ayo sini lo kan nggak mungkin kan. Yang ini apa? Keseret toto ke kubur tuh gimana ceritanya? Iya, Set kubur dah. siapa, anjir? Jauh banget lagi dari itu ke kuburan. Iya, jadi kayak Buset. horor murahan kalau Denan anjir. Di kuburan asapnya di mana-mana, itu orang banyak yang nge-vape di situ. Gimana kita nggak ada yang tahu, gila. Itu terlalu over sih menurut gue Denan itu. Sayang jadinya karakter Falak. Ya. Oke. Bagus sih Conjuring 3. Conjuring Maksudnya meskipun nggak sebagus yang satu kedua, tapi seenggaknya apelnya nggak jatuh jauh dari pohon ya. Oh, Tetap worthy to watch lah untuk The Devil Made Me Do It ini. Gitu. Jadi untuk gue scoringnya itu berapa ya? Untuk The Conjuring, The Devil Made Me Do It, gue 7,5 lah gue. Lu berapa, Fet? Gua 7,5 tapi jadi 7 gara-gara bawa kaki. Ya, Anjir, gara-gara makan. parah dah lu. Jadi experience berkurang ya. Iya. Experience berkurang ya. Kasian Pusing, bego. Riz. Sumpah Lu lu kan duduk bukan salah filmnya, gue Fet. pusing deh, sumpah pas duduk 15 menit. Waduh. Parah dah. Goblok aja. Anggapnya lagi nonton di 4DX ada bau-bau gitu. Gak apa-apa, Fet. Itu emang bau busuk tuh biar realnya. Nonton kayak di 4DX, Pak. Faris berapa nih nilainya? Aduh, susah ngasih rating berapa ya? Sama aja lah, 7,5. 7,5 ya. Iya, bagus sih. Seru. Tapi karena bau kaki gak turun kan? Enggak lah, gila lu bro. Udah gue hirup. Jauh gue. Udah gue hirup duluan, Bro, buat lu. Iya kayaknya Iya dah, gak nyampe ya. Gak nyampe ke gue gara-gara itu namanya hirup palu kan. Mantap. Iya, gue kepo sama yang di F18 sih. Dia bertahan gak sih? Apa dia ternyata udah tidur ya? Gak tahu Kayak hirup gitu. Iya sih. Untuk The Devil Made Me Do It, worthy to watch. Buat kalian yang udah nonton bisa komen-komen lah ya. Dan buat kalian nih yang kepo sama kisah nyatanya, kalau seandainya oke, komen-komen juga di sosial medianya Opini Tengah Malam. Kita akan bahas di Noise, mungkin dalam tanda kutip ya, mungkin kita akan bahas misterinya kalau emang kalian tertarik untuk kita bahas secara keseluruhan. Karena Fedian punya cerita horor, guys. Oh my god. Nah, Ada buktinya itu dia. lagi. Ada bukti nyatanya terekam kalau Fedian benar-benar dihantui. Iya, jadi yang denger nggak dia doang.
Yes, nggak dia yang denger bukan dia doang. Dan itu kalian bisa nonton dengerin di Conjuring 1 ya. Kita bahas Conjuring 1. Di Spotify kita bahas. Terus Conjuring 2 ada di Noise. Dan Conjuring 3 nih kalau kalian punya tertarik, kita akan bahas di Noise. Oke lah, segitu aja ya. Untuk pembahasan The Conjuring, The Devil Made Me Do It gitu. Jangan lupa kalian komen-komen juga review kalian kayak gimana, dan tag Opini Tengah Malam juga gak apa-apa. Oke, segitu aja dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.